Baik pemirsa, senang sekali saya Nindya Rima dapat kembali menjumpai Anda di lobi belajar lebih memahami. Saat ini pemirsa, saya sudah berada di depan gedung DPRD Kota Surabaya untuk menjumpai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Insinyur Mas Duki Toha. Kita akan membahas seputar tema kita kali ini, yaitu menakar transparansi dunia pendidikan Kota Surabaya. Nah, bagaimana lebih jelasnya nanti kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Insinyur Mas Duki Toha. Dan seperti yang kita tahu pemirsa bahwa akhir-akhir ini terjadi kasus dugaan pungli di SMA Negeri 15 Kota Surabaya. Bagaimana lebih detailnya? Yuk ikut saya bertemu dengan Bapak Insinyur Mas Duki Toha. Wajah dunia pendidikan Kota Surabaya yang menjadi barometer pendidikan nasional tercoreng oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dunia pendidikan yang semestinya bisa memberikan suri tauladan yang baik malah dinodai dengan adanya dugaan praktik tak terpuji berupa pungutan liar mutasi siswa di SMA Negeri 15 Surabaya. Kasus ini terungkap setelah anggota Komisi D DPRD Surabaya menerima laporan dugaan pungli senilai 30 juta rupiah pada 26 Desember 2014 lalu. Berbekal pengakuan pelapor, anggota Komisi D serta pelapor menyusun skenario dengan di-backup anggota Intel Polrestabes Surabaya. Dan benar saja, Wakil Kepala SMA Negeri 15 tertangkap tangan menerima uang senilai 3 juta rupiah. Terungkapnya kasus ini sontak membuat geram Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Bahkan dugaan praktik pungutan liar yang terjadi di lembaga pendidikan di Surabaya juga terdengar ke telinga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Kasus dugaan pungli di SMA Negeri 15 Surabaya seakan menjadi pintu gerbang terungkapnya kasus serupa di beberapa sekolah seperti di SMAN 3 dan SMAN 21 Surabaya. Setidaknya, ini dapat dilihat dari aduan yang diterima DPRD Surabaya melalui posko pengaduan pungli pendidikan sejak 7 Januari 2015 lalu. Pungutan liar di dunia pendidikan Kota Surabaya sangat ironis di tengah anggaran yang hampir mencapai 34% dari APBD Kota Surabaya, ditambah APBN untuk dunia pendidikan di Surabaya. Bahkan pungutan liar ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa mutasi atau pendaftaran tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Lantas, seperti apa pengawasan DPRD Surabaya dalam mengungkap mata rantai pungutan liar di dunia pendidikan Kota Surabaya? Apa rekomendasi DPRD Surabaya atas terkuaknya kasus dugaan pungli ini? Semuanya akan dibahas di lobi Belajar Lebih Memahami. Ya pemirsa, saya saat ini sudah berada di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Insinyur Mas Duki Toha untuk mengajak beliau berbincang-bincang seputar tema lobi kita di hari ini, yaitu menakar transparansi dunia pendidikan di Kota Surabaya. Langsung aja kita ngobrol dengan beliau seputar kasus dugaan pungli SMA Negeri 15 Surabaya. Apa kabar Pak Mas Duki? Alhamdulillah, baik-baik Pak. Sehat-sehat? Baik, sehat-sehat juga Bapak. Pak Mas Duki, seperti apa sih sebenarnya kronologis dugaan pungli di SMA Negeri 15 Kota Surabaya ini? Kronologi secara pasti saya nggak tahu, cuma ada laporan dari beberapa teman di Komisi D. Waktu itu tuh ada kasus, ada mutasi karena orang tuanya pindah tugas dari Jakarta ke Surabaya. Akhirnya orang tua ini mencoba untuk memindahkan anaknya ke salah satu sekolah gitu ya. Baik. Ke salah sekolah. Namun anehnya pindahnya ini informasi yang saya terima langsung bahwa dia pindah ini tidak langsung diterima begitu loh. Ternyata dia diarahkan kepada salah satu sekolah yang lain, tidak di SMA 15. Baik. Tapi nggak tahu apa bunyi-bunyinya apa. Wali murid ini ketemu sama teman-teman Komisi D. Ketepatan yang nemu itu pada waktu Pak Bagtiono, akhirnya terjadi komunikasi. Nah ini akhirnya dites. Yang saya herankan anak ini adalah anak IPS. Baik. Tapi ditesnya IPA ini loh. Oh, berarti ini justru yang, pindah jurusan ya Pak ya? Ini yang menjadi masalah.
Saya nggak tahu bagaimana munculnya uang senilai 30 juta itu. Baik. Yang jelas informasi saya begitu ada ketemu dengan kepala sekolahnya pada waktu itu pas tepat itu pada tanggal 1 Januari pas tahun baru. Tahun baru, baik. Tapi alhamdulillah ketemunya nggak jadi. Akhirnya besoknya tanggal 2 itulah terjadi yang namanya ketemuan itu tidak diterima oleh kepala sekolah tapi dilemparkan kepada wakil kepala sekolah. Oke. Pada saat itu wali murid ini membawa uang hanya 3 juta, malah disuruh ngepasi 5 juta macam-macam ya, informasi yang saya ini informasi aja. Terjadilah akhirnya itu loh ya adalah terjadilah penggerbekan itu dengan operasi tangkap tangan ini. Nah ini sebenarnya mengindikasikan bahwasanya dunia pendidikan terutama di Kota Surabaya ini masih belum bebas dari hal-hal yang bisa mendorong terciptanya bebas daripada pungli itu. Baik, baik. Ini menjadi tamparan yang sangat keras sekali bagi pemerintah kota yang beberapa saat yang lalu ada pertemuan dari Ombudsman Republik Indonesia ORI itu tentang banyak daripada SKPD yang melakukan pungli perizinan. Nah ini ketemu. Lah ini menjadi catatan kami bahwa bukan bahkan teman-teman DPR ini bukan sok suci, bukan head to head antara pemerintah kota dengan DPR, tidak. Ini menjadi bentuk pembelajaran kepada semuanya saja, baik di teman-teman di pemerintah kota, wali kota dan jajarannya, ataupun teman-teman di DPR itu sendiri, pimpinan dan wakil pimpinan dan anggota-anggota yang lain. Ini menjadi catatan bersama, menjadi pembelajaran bersama bahwasanya bagaimana sebenarnya proses melayani masyarakat itu. Baik, baik. Nah, untuk modusnya sendiri sebenarnya apa Pak yang dilakukan oleh oknum ini? Mungkin begitu santernya pemberitaan ini, akhirnya disepakati bersama kita mencobalah untuk menggali apakah ini kasusnya hanya satu-satunya saja di SMA 15 atau memang sudah membudidaya sejak dulu kan gitu. Baik, akhirnya baik. dibuat yang namanya posko itu kan. Baik, baik. Dari SMA 15 sendiri Pak, oknum yang melakukan dugaan pungli tersebut sebenarnya ingin meminta sejumlah uang itu untuk apa modusnya? Saya tidak mengerti, ada beberapa sumber yang masuk ke saya, baik sumber Diknas ataupun sumber DPR yang mengatakan. Kalau dari sumber-sumber Diknas mengatakan bahwa itu ada pembangunan musola atau masjid di sana. Baik. Saya nggak tahu. Tapi dari sumber-sumber dari ada teman-teman DPR yang memang minta uang, saya nggak tahu bagaimana peruntukannya. Nah dari sumber-sumber inilah saya mengatakan bahwa apa sih yang harus diperbuat, bahwa hal-hal ini ternyata dari kasus ini membuka cakrawala kita, terutama dalam tanda kutip pendidikan ini. Harus kita sterilkan sebenarnya saya seperti itu. Bukalah apa yang di luar itu adalah poskonya itu. Posko pengaduan itu tadi ya Pak ya. Baik. Jadi sejak menerima laporan anggota dewan langsung berinisiatif serta merta seperti itu membuka posko tersebut atau bagaimana Pak? Ya, jadi kasus ini kami berharap sih karena saya mantan Komisi D dan sekarang di pimpinan ini, kami berharap kasus yang pertama dan yang terakhir sebenarnya. Ternyata kita tes case pada masyarakat, keberanian masyarakat Kota Surabaya untuk menyampaikan hal-hal yang tabu ini, akhirnya begitu kita buka sampai detik ini, saat ini saya pantau di Komisi D dengan lama beberapa, sudah hampir 50 kasus laporan ini muncul setelah posko itu didirikan. Baik. Berarti kan luar biasa ini kan, gitu. Dan jadi, 50 kasus ini sampai dengan detik ini ya Pak, sejak itu didirikan ya Pak posko ya. Kira-kira sudah berapa lama waktunya Pak? Berarti 10 harian ya. Sudah 10 hari, tapi 50 kasus setelah masuk ya Pak ya? Artinya menyangkut masalah mutasi, menyangkut masalah pungli, menyangkut tentang guru, tentang macam-macam lah. Lah ini menandakan apa? Bahwasanya ternyata ada kebuntuan di sini, di pendidikan, jadi ada kebuntuan namanya itu kan. Baik. Lalu kira-kira adakah hearing antara DPR di Kota Surabaya Pak yang dilakukan kepada semua kasus yang telah masuk ini nanti? Diinventarisasi data dulu, jadi seluruh laporan masyarakat, karena masyarakat lapor itu ada yang betul-betul lapor murni dan dia ingin memberantas, bisa saksi, ada juga hanya sekedar laporan. Baik. Pak, Bapak Ibu, Anda hari ini lapor ke sini, bisa mau nggak saya buat
saksi saya temukan dengan pihak, oh jangan Pak, anak saya di sana, jangan. Nah, ini juga menjadi catatan juga, Pak, gitu. Baik. Berarti mau melakukan hearing pun tidak semua mau dijadikan saksi Dipilah-pilah ya Pak dulu. ya? Jadi tidak semuanya, kalau memang dari 50 itu kasus punglinya ada 20 misalkan, maka cukup 20 ini cukup masalah pungli semua. Baik. Bagaimana 5-nya, 10-nya macam-macam ini nanti kita akan diidentifikasi oleh teman-teman di Komisi D yang nanti akan dilaporkan kepada pimpinan sebenarnya bagaimana follow up daripada temuan yang di masyarakat ini. Baik. Lalu kembali lagi ke kasus dari SMA Negeri 15 Surabaya nih Pak ya. Kan dugaan pungli dengan modus untuk sumbangan tadi membuat musola dan lain sebagainya itu. Kira-kira untuk yang masuk di posko ini apa saja Pak selain kasus sumbangan? Jadi rata-rata di sini itu yang terjadi di SD negeri, di SMP negeri, SMA negeri, dan SMK negeri, semuanya menyangkut tentang banyak hal menyangkut mutasi. Baik, tentang mutasi ya Pak Iya. ya. Nah nanti seperti apa lebih lengkapnya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Lobi Belajar Lebih Memahami.